Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, yang terhormat Bapak Prof. Dr. Sundani Nurono Suwandi, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Setiono Yudo Tiasmoro, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suparno, yang terhormat Ibu Arya Dwi Paramita, yang terhormat Ibu Reni Fitriani, yang terhormat Bapak Profesor Suparno, yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi dan para kepala sekolah SMK Pusat Keunggulan, yang terhormat para pimpinan perusahaan yang melaksanakan rekrutmen, yang terhormat para mitra pemilik job fair dan entrepreneur expo, serta yang terhormat peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Hadirin yang saya hormati, insya Allah semua niat baik akan berwujud dalam karya-karya yang menenteramkan dan juga akan memperoleh momentum puncaknya. Dan pada hari ini kita menyaksikan momentum itu berwujud pameran dan info karya kemanusiaan kelima Indonesia dalam virtual job fair and entrepreneur expo Oktober sampai November 2021. Materi selanjutnya adalah orang yang sudah luar biasa di dunia pencari pekerja ya, yang sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Ibu Etika Santi. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Mas Oki. Ya. Halo semuanya. Ya, beliau ini adalah Head of Sales Job Street ya. Pendidikannya diselesaikan di Universitas Teknologi of Sydney ya, dan karir beliau di dunia pencari kerja itu sudah tidak asing lagi, sehingga kalau mahasiswa mungkin alumni ya itu disampaikan nama beliau Ibu Etika Santi tentunya sudah tidak asing lagi, kira-kira begitulah. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu untuk menyampaikan tentang workshop aplikasi penelusuran lowongan kerja untuk kesempatan berkarir, dan semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Silakan Ibu. Oke, nah terima kasih. Sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan ya untuk menjadi narasumber di acara Job Expo dan Entrepreneurship gitu ya. Saya mewakili Job Street. Sebenarnya saya di bidang sales saat ini, jadi saya memang in charge di sales Jakarta gitu ya, di Telesales Jakarta. Nah, tetapi kenapa setiap kali saya bisa membawakan ini, karena kalau di sales itu kita bukan cuman jualan gitu ya di Job Street, tetapi kita juga harus mengerti dan tahu tren saat ini ya, tren dunia kerja saat ini gitu ya. Jadi di mana apa sih sekarang tren yang saat ini sedang dibutuhkan, misalnya pencari kerja seperti apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh si perusahaan gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman ya. Jadi sudah tahu beberapa tips dari saya karena memang
berdasarkan masukan yang sekarang ini kita terima gitu ya, baik dari sisi pencari kerja maupun dari sisi perusahaan. Seperti itu, saya kembalikan ke Mas Oki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Wah, alhamdulillah banyak sekali ya yang hadir pada pagi hari ini, lebih dari 700 peserta nih yang hadir di acara Job Fair and Entrepreneurship Expo 2021 bareng Fipat Indonesia. Nah, tadi sedikit Mas MC ya sudah memperkenalkan diri saya secara singkat gitu. Namun saat ini saya kalau di OKOC itu ada sebagai salah satu penggerak di OKOC Indonesia, yaitu di OKOC Andalan, yang dimana saya merupakan founder di OKOC Andalan. Nah, OKOC Andalan itu merupakan program kolaborasi PT Superkey Andalan Indonesia atau Superkey Consulting dengan OKOC Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu nih apa sih OKOC Andalan, nah Bapak Ibu silahkan browsing di www.okocandalan.store atau Bapak Ibu bisa cek di Instagramnya ya. Jadi dari saya insight ya di pagi hari ini yang tadi 4S tadi, kalau kita mau jadi pengusaha andalan, yaitu yang pertama itu adalah spiritual, kedua adalah skill, ketiga adalah sistem, yang keempat adalah supported network gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, semoga tidak bosan, moderator dari pagi sampai siang. Baik, sesi selanjutnya yang kita nantikan ya, sesi yang luar biasa ini. Hari ini sesi inspirational speech dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga hari kita semua sukses. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tadi saat MC menyambut, saya baru saja melewati desa Candirejo di Kabupaten Magelang. Kebetulan kami hari ini kegiatan di Magelang dan sekitarnya sebagai bagian penyiapan destinasi super prioritas dan desa-desa wisata yang ada di sekeliling destinasi super prioritas Borobudur. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua Fipat Indonesia, Bapak Profesor Sindani Nurono, juga founder dan CEO dari Superkey Consulting, Ibu Reni Fitriani, Direktur Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Sriwijaya, Dr. Setyono Yudhoyono, Oliver. Yang saya banggakan VP CSR dan SME PP PT Pertamina Persero, Bapak Arya Paramita, perwakilan Pusat Karir Bapak Prof. Dr. Suparno, seluruh hadirin yang saya banggakan, izinkan saya dengan Mbak Erwita Dianti, Direktur SDM Ekonomi Kreatif, dan Pak Toar Mangaribi dari Edukasi Ekonomi Kreatif, dan Bapak Imam Gurianto, ahli singkatan dari Arsitektur dan Desain Interior. Izinkan saya mengawali dengan sebaik-baiknya. Are you ready? Ready! Hari Minggu waktunya bermain futsal. Cakep! Lanjut pergi sarapan bersama-sama. Cakep! Ini saatnya generasi muda melek digital. Cakep! Maksimalkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Yeah! Terima kasih Timore, atas semangatnya pagi ini. Hari ini pertama-tama tentunya saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, acara virtual exhibition Job Fair dan Entrepreneur Expo 2021 bisa diselenggarakan. Pandemi dan tantangan ekonomi dengan penuh semangat.
Kita harus pastikan bahwa pandemi meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi kita. Kita juga harus upayakan secara maksimal penciptaan lapangan kerja melalui job fair, melalui UMKM dan kewirausahaan. Kita harus hadirkan program kegiatan peningkatan skill, upskilling dan reskilling agar masyarakat bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa mengambil peluang untuk menjadi pemenang. Ada 34 juta masyarakat Indonesia di sektor ekonomi kreatif, dan meningkatnya disrupsi digital ini ternyata selain dari tantangan juga ada peluang yang bisa kita ambil, terutama di bidang ekonomi kreatif. Kami di Kementerian menerapkan strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam bingkai 3G. 3G-nya itu adalah gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua untuk ciptakan lapangan kerja. Sekarang kita ada di era new normal dengan melandainya pandemi. Kita masuk ke dalam efisiensi dari ekonomi kita melalui transaksi online, digital payment, customer engagement yang sekarang meningkat pesat seiring dengan berubahnya perilaku keseharian masyarakat. 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan e-commerce. Dan Virtual Exhibitions Indonesia Job and Fair Entrepreneur Expo 2021 ini hadir di mana ekonomi kreatif bersinggungan sebagai kekuatan baru ekonomi nasional. Sumber daya utamanya adalah apa? Kreativitas, inovasi yang berkualitas dengan semangat orisinil, unik, dan terbarukan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Di subsektor ekonomi kreatif ada 3 subsektor yang terbukti malah meningkat di tengah pandemi. Subsektor televisi, aplikasi, dan juga subsektor permainan atau game. Selain itu ada 3 subsektor utama di ekonomi kreatif yang menjadi pendorong ekonomi kita, yaitu kuliner 41,5%, kria 15%, dan fashion. Fashion ini sudah mencapai 17,7%, sehingga total hampir sekitar 70%. Kita melihat 75% bahwa 3 sektor ini menjadi pelampung peta gerakan kewirausahaan yang memastikan kemandirian ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Hari ini saya ingin menitipkan ke Flipmas, ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang baru saja kita launching program stimulusnya yang memberikan bantuan voucher sampai dengan Rp100.000 dengan total sampai per unit Rp50 juta untuk membantu pelaku usaha di pariwisata dan ekonomi kreatif dengan membeli produk-produk kreatif lokal sehingga masyarakat tergerak untuk memberikan stimulus kepada UMKM dan kewirausahaan. Ada juga calon-calon wirausaha yang hadir dengan ekosistem digital yang lebih terbangun sekarang. Program kami seperti Widuri, Wirausaha Digital Mandiri Aircraft, jangan-jangan Pak Imam juga yang buat backup, Bapak Rekraf Startup, ini juga Pak Imam, BDT, Bapak Rekraf Digital Talent, Go Startup Indonesia, Food Startup, dan Game Prime. Mari kita terus kembangkan, tingkatkan produk dan SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi. Dan sektor ini berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas. Karena walaupun kita mengalami tantangan pandemi, justru ini membuka peluang karena tahun ini adalah International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Ini yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan sudah diakui oleh PBB dan komunitas internasional. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk cintai karya produk lokal sendiri dan menjadi generasi perubahan, bukan kaum rebahan yang bangga buatan Indonesia dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan kewirausahaan. Dan hadirnya Virtual Exhibitions Indonesia Job and Fair Entrepreneur Expo 2021 bersama Flipmas Indonesia
menjadi momentum kita membangkitkan ekonomi kita, memulihkan parekraf dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Izinkan kami akhiri dengan pantun. Are you ready? Pergi berolahraga keliling kota. Tidak lupa konsumsi buah setiap hari. Bersama Klipmas Indonesia yang jadi andalan kita. Lahirkan entrepreneur demi kemajuan negeri. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan bercerita bagaimana pengalaman inkubator bisnis di UB di dalam membina adik-adik dan alumni untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi siang ini kita berbicara dua hal, satu sebagai intrapreneur dan kedua sebagai entrepreneur. Aduan materi yang saya sampaikan adalah pengalaman Invis perguruan tinggi selama ini, kemudian yang kedua mengenai fungsi dari inkubator bisnis, kemudian pengalaman BIWUB dalam inkubasi serta kesimpulan. Oke, kesimpulannya pertama bahwa inkubator bisnis perguruan tinggi itu berperan dalam menciptakan entrepreneur. Jadi bukan sebagai job creator, sebagai job creator bukan sebagai job seeker ya. Kalau ikut job fair ini job seeker nggak apa-apa, tapi jadilah intrapreneur. Jadi seorang yang bekerja di perusahaan yang punya jiwa usaha. Yang harapan kalau kami dari kampus sebagai inkubator sama dengan Pak Rin tadi, kita sebagai job creator, menciptakan kerja sendiri. Yang kedua, inkubator bisnis perguruan tinggi itu berperan dalam menciptakan perusahaan pula baru untuk generating income kampus ya. Kami waktu kemarin mengisi data di Kemendikti itu kita hitung-hitung dari perusahaan yang ada itu sudah bisa generating income masih kecil ya, masih 2 miliar. Ya, harapannya tahun depan semakin tinggi. Yang ketiga, bahwa inkubator bisnis perguruan tinggi itu berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Yang keempat, bahwa inkubator bisnis perguruan tinggi perlu lebih support pemerintah untuk mencetak pengusaha baru di era disruption seperti ini melalui sistem yang kondusif. Yang kelima, terakhir, yang penting adalah kami sebagai inkubator sudah lama mengelola ini, perlu adanya akselerator bisnis dari pemerintah yang mensupport terutama untuk scaling up usaha berupa modal. Karena mereka yang baru lulus ini biasanya belum bankable, jadi mereka belum punya aset yang bisa dijaminkan diperbankan. Sehingga kami lebih banyak teman-teman ini mencari angel investor, ya, angel investor yang tidak memberatkan mereka. Ya kadang susahnya itu kadang ada banyak investor yang memang mereka bisnis, mereka memang uangnya digunakan untuk bisnis, harapannya kalau bisa dia dibeli perusahaan itu. Nah harapannya nanti kami di UB itu kalau sudah startup besar, sudah punya masa depan yang baik, maka UB kalau sudah PTNBH bisa memberikan support dana sebagai saham pada startup binaan UB ya. Saya kira itu Mas Oki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan pada Mas Oki. Baik, terima kasih Mas Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Yang kami hormati Prof. Sundadi, sehat-sehat selalu Bapak, Pak Setiono, Bapak Suparno, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama syukur alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berbagi inspirasi, dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semua untuk bisa direplikasi di tempat lain. Bapak Ibu, sebagai BUMN tentunya kita semua menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk bangsa ini, untuk masyarakat dan untuk negara. Artinya badan usaha milik negara hadir untuk memberikan kontribusi yang lebih yang maksimal dalam hal bagaimana kita bisa berpartisipasi, berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau tadi Mas Oki menyebutkan bahwa apa sih hubungannya antara program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini terhadap SDGs atau Sustainable Development Goals, dan juga bagaimana kita menjalankan ini sebagai kerangka komitmen environmental, social, and governance yang sekarang sedang happening, sedang banyak dibahas gitu ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo jika ada diskusi kami kembalikan kepada panitia. Sebelum saya menyampaikan materi repap, saya ingin berterima kasih kepada
semua hadirin, para peserta yang jumlahnya secara terdaftar itu lebih dari 1000, walaupun yang ikut itu, yang hadir itu kurang. Terima kasih nanti kepada para petinggi unit kelembagaan saya sampaikan setelah wrap up. Demikian, sekali lagi kalau ada kesalahan dan kekhilafan mohon maaf. Mudah-mudahan acara kita itu mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian memohon izin dan ridhonya kita tutup sesuai dengan agama kita masing-masing, dan yang Islam kami ajak menutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.